Prabowo Subianto selalu menjadi orang yang paling lantang dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina. Kali ini sang presiden melancarkan ambisinya dengan menggandeng negara kuat, mulai dari Mesir, Turki, Vatikan hingga negara-negara di benua Timur Tengah. Hal ini dilakukan oleh Pak Prabowo untuk melawan negara-negara barat yang punya standar ganda untuk Palestina. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin sampai selesai. Konsisten memberikan dukungan Palestina. Kalimat "You'll never walk alone" cocok untuk menggambarkan Palestina. Pasalnya negara yang terus dizalimi Israel dan sekutu ini nggak pernah benar-benar sendiri. Banyak negara yang memberikan bentuk dukungan terhadap negeri para nabi, terutama negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Sebut saja Iran dan Lebanon yang selalu berada di garda terdepan menyuarakan kemerdekaan Palestina. Kedua negara ini konsisten mendukung bumi Gaza dengan cara mereka masing-masing. Iran disebut sudah menggelontorkan lebih dari 3 triliun rupiah untuk menyokong Palestina. Nominal fantastis ini dipergunakan untuk mengirim kebutuhan makanan hingga pasokan medis. Sementara itu, Lebanon mengupayakan Palestina lewat jalur diplomasi. Negara yang berbatasan langsung dengan Israel ini terus berusaha agar bumi Gaza jadi anggota PBB. Selain kedua negara ini, ada juga Mesir yang gak mau ketinggalan mendukung Palestina. Negeri piramida termasuk yang pertama dalam menolak rencana merelokasi warga Gaza. Negara yang dipimpin Abdul Fattah al-Sisi ini menyebut ide Donald Trump tersebut gak masuk akal. Sang presiden pun ogah menghadiri undangan dari Amerika Serikat. Abdul Fattah telah berulang kali menegaskan kalau Mesir berada di pihak Palestina. Alhasil, Mesir baru saja mengajukan proposal pembangunan yang adil bagi Palestina. Negeri Sungai Nil ingin merekonstruksi kembali Gaza tanpa memindahkan warganya. Penyelesaian yang adil terhadap masalah Palestina adalah dengan menghormati hak-hak masyarakat di wilayah tersebut. Bunyi pernyataan pemerintah Mesir. Ide gila Prabowo bersama pemimpin dunia. Gak cuma negara Timur Tengah, Indonesia juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pemerintah terus menyuarakan dukungannya kepada negeri para nabi. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato terbarunya. Politikus 73 tahun itu sudah nggak tahan melihat penderitaan rakyat Gaza. Gaza tetap sebuah tragedi yang menonjol sementara penyelamatan sedang berlangsung. Harapan dan doa sendirian tidak cukup. Kita harus memastikan keamanan muncul. Bahkan Pak Prabowo mengaku bersedia jika harus menjadi agen perdamaian. Dirinya bersikeras mengajak pemimpin dunia mendukung kemerdekaan bagi rakyat Gaza. Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, ucap Pak Prabowo. Pidato Pak Prabowo berhasil menginspirasi sejumlah pemimpin negara asing. Buktinya sejumlah negara langsung ikut mendorong kedaulatan negeri para nabi. Bahkan dukungan tersebut nggak cuma berasal dari negara-negara mayoritas muslim. Sebut saja Vatikan sebagai pusat Katolik yang menunjukkan solidaritas kepada rakyat Gaza. Bahkan negara terkecil di dunia ini berani menentang kecaman Amerika Serikat. Negeri Paman Sam diketahui masih getol untuk mengusir penduduk Gaza dari tanah kelahirannya. Hal ini sontak mendulang rasa amarah dari Menteri Luar Negeri Vatikan. Pietro Parolin nggak rela rakyat Palestina meninggalkan kampung halamannya. Penduduk Palestina harus tetap tinggal di tanahnya. Ini adalah salah satu poin mendasar tahta suci. Tidak ada deportasi, kecam Parolin. Dapatkan TV Stick Android serbaguna yang bisa kamu dapetin dengan cek keranjang di bawah ini. Kolaborasi Indonesia-Turki. Isu kemerdekaan Palestina berhasil menggugah dunia internasional. Negara-negara besar saling berjibaku demi mendukung terjadinya proklamasi di tanah para nabi. Salah satu manuver mengejutkan dilakukan raksasa Timur Tengah yakni Turki. Pasalnya negeri bulan sabit menggandeng Indonesia demi menyelamatkan Palestina. Hal ini langsung terlihat dari langkah Presiden Erdogan yang berkunjung ke tanah air.
Orang nomor satu di Turki itu menemui Pak Prabowo demi menumpaskan konflik di jalur Gaza. Rencana tersebut dikonfirmasi oleh Philips J. Vermonte selaku juru bicara kepresidenan Indonesia. Bahkan kedua negara disebut siap menjadi garda terdepan Palestina jika dibutuhkan. Indonesia dan Turki secara konsisten menentang imperialisme. Hari ini, kedua negara sahabat sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengadvokasi solusi kemanusiaan di Gaza, kata Philips. Kolaborasi kedua negara diprediksi akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sebab Indonesia dan Turki sudah menyepakati sejumlah kerjasama di berbagai bidang. Selain itu, Erdogan juga masih sumringah dengan sambutan hangat publik tanah air. Alhasil, politikus 70 tahun itu mengaku sudah menyiapkan jamuan hangat untuk Pak Prabowo. Mungkin salah satu hal yang dapat saya lakukan adalah menyelenggarakan upacara penyambutan yang menampilkan parade kuda, yang menurut saya merupakan ide yang bagus. Kami juga akan melibatkan pasukan militer dan melakukan persiapan lainnya, ungkap Erdogan. RI1 diketahui akan melawat ke negeri bulan sabit pada bulan April mendatang. Ketua Umum Partai Gerindra ini diundang Erdogan untuk menghadiri forum diplomasi Antalya. Ajang ini digelar sebagai upaya menekankan pentingnya diplomasi di tengah konflik global. Salah satunya krisis di Palestina yang membutuhkan solusi nyata. Tanggapan media asing. Kerjasama antar negara demi Palestina merdeka mendapatkan sorotan media asing. Mereka takjub sekaligus terkejut melihat solidaritas dunia internasional untuk kedaulatan bumi para nabi. Buktinya New York Times kaget dengan solidaritas negara Timur Tengah terhadap Palestina. Media Amerika ini terkejut melihat reaksi keras Mesir dan Yordania yang menolak relokasi warga Gaza. Memaksa warga Palestina keluar dari wilayah mereka yang tersisa akan menghancurkan negara Palestina. Hal itulah yang ditolak Mesir dan Yordania ketika Trump mengeluarkan ide relokasi warga jalur Gaza. Lapor New York Times. Solidaritas kepada Palestina juga disorot media Amerika lainnya yakni Washington Post. Kanal berita ini menyorot kerjasama Indonesia dan Turki demi memerdekakan Palestina. Diskusi antara Indonesia dan Turki akan berfokus pada isu regional dan global, utamanya tentang konflik di jalur Gaza, tulis Washington Post. Sorotan kepada Nusantara juga datang dari media asing The Economist. Kanal berita ekonomi asal Inggris ini kaget dengan ketegasan Prabowo membela rakyat Palestina. Bagaimana tidak, RI1 menyorot kemunafikan negara-negara Barat. Menurut Pak Prabowo, Barat telah membiarkan kejahatan di Gaza berlarut-larut. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, Barat memimpin kampanye kecaman global. Mereka menyerukan dunia untuk mengecam Rusia atas nama hak asasi manusia dan hukum internasional. Namun, negara-negara yang sama mengizinkan konflik merusak lainnya, kali ini di Gaza. Kritik Prabowo. Dapatkan kaos singlet anak dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita pihak asing yang kagum dengan Indonesia yang mengajak kolaborasi Turki dan Vatikan demi Palestina merdeka. Gimana menurutmu? Adakah komentar tentang cerita tadi?